Halo, selamat siang. Apa kabar adik-adik sekalian? Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai financial management atau manajemen keuangan. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas pada topik ini, yaitu mengenai pengertian dari finance atau keuangan, kemudian tujuan manajemen keuangan, fungsi dari manajemen keuangan, kemudian bentuk organisasi, peran pasar keuangan, dan ada summary dan kesimpulan. Kita lanjut ke pengertian dari finance. Finance atau keuangan itu berbicara tentang pengambilan keputusan yang berfokus terhadap penciptaan nilai di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, untuk ilmu finance sendiri itu berkaitan dengan ilmu ekonomi, ya, atau dibangun dari ilmu ekonomi dan akuntansi. Ilmu ekonomi sendiri itu memberikan ataupun menyampaikan teori tentang sistem ekonomi dan pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi itu menyediakan data keuangan dan alat sebagai analisis data. Tentunya adalah data keuangan. Finance atau keuangan itu berevolusi yang sebelumnya menganut analisis deskriptif, ya, yang berorientasi terhadap pengambilan keputusan, itu berubah menjadi pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajer keuangan, ya. Jadi sudah ada perubahan, ya. Nah, kemudian finance atau keuangan itu mencoba membantu seorang manajer keuangan untuk menjawab, ya, dalam hal pengambilan keputusan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu yang pertama adalah kira-kira apa jenis investasi ataupun proyek perusahaan untuk jangka panjang yang harus diambil, ya, atau yang harus ditentukan. Nah, istilah ini disebut juga dengan capital budgeting decision atau pengambilan keputusan penganggaran, ya, modal anggaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan harus membayar asetnya saat ini. Apakah bersumber dari equity atau modal, atau debt, atau istilahnya disebut dengan liability atau utang, ya. Nah, ini disebut juga istilahnya sebagai capital structure decision atau pengambilan keputusan untuk struktur modal. Nah, yang ketiga adalah berapa banyak kas atau persediaan yang harus disediakan, ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan istilahnya berapa modal yang dibutuhkan. Nah, ini adalah working capital management decision, ya, yaitu keputusan manajemen dalam hal struktur modal kerja, ya. Kalau di sini tadi struktur modal keseluruhan asalnya dari mana? Apakah bersumber dari equity atau bersumber dari debt atau utang? Nah, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana mengambil keputusan, ya, dengan melihat ataupun membuat kerangka dari risk ataupun resiko ataupun tingkat pengembalian ataupun returnnya. Jadi itu harus perlu diperhatikan. Kita lanjut. Nah, tujuan dari ataupun peranan dari manajemen keuangan itu adalah bagaimana cara si perusahaan untuk memaksimalkan ataupun memberi kepercayaan kepada pemegang saham, ya, karena di dalam perusahaan itu kepemilikannya itu dipegang oleh pemegang saham, ya. Jadi tanggung jawab si perusahaan harus memberikan jaminan kepada pemegang saham akan memberikan keuntungan. Jadi tidak harus dalam segi istilahnya sih sederhana saja, yaitu memaksimalkan keuntungan, ya. Nah, selain itu sasaran ini harus diukur ataupun tujuan ini harus diukur dalam kaitannya dengan harga saham di pasar, ya, yang merupakan nilai
secara kolektif yang bersedia dibayarkan oleh investor. Kemudian harus membuat sebuah alternatif ya terdekat, apakah perusahaan tersebut akan untung atau gagal ya, sebagai pertimbangan terhadap risiko, waktu, dan mungkin hal lain yang lebih penting. Karena hampir tidak mungkin sebuah perusahaan itu bisa mengukur keuntungan secara akurat. Jadi kebanyakan itu mereka membuat dalam bentuk forecast. Misalnya berapa persen growth pertumbuhan dari labanya. Ya, jadi acuan biasanya seperti itu. Nah, tujuan lainnya adalah bagaimana tadi sama ya, bagaimana memaksimalkan keuntungan ya para pemegang saham. Tetapi kondisi ini kadang-kadang akan menjadi bertentangan gitu, bertentangan misalnya antara manajemen dengan pemilik ataupun pemegang saham, ataupun orientasi terhadap bagaimana memperkaya para investor ataupun pemegang saham itu bertentangan dengan nilai sosial ataupun nilai etika. Nah, ada sebuah teori yang disebut dengan agency teori ya. Ini berbicara tentang potensi konflik antara pemegang saham dengan level manajerial ataupun manajemen di perusahaan. Nah, biasanya untuk di agensi teori ini dijelaskan bahwa ada sebuah biaya ya yang bertujuan untuk memonitoring ya aksi manajemen, sehingga nanti itu akan memungkinkan keleluasan yang cukup terhadap manajemen perusahaan, sehingga ada semacam sebuah perencanaan seperti sebuah kompensasi yang diberikan untuk memotivasi manajemen. Jadi ini ada kepentingan lah itu antara pemegang saham dengan si yang punya jabatan struktural di manajemen perusahaan. Itu sering terjadi di perusahaan, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah adanya konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan ini sering terjadi di perusahaan. Kita lanjut. Nah, tadi tetap sama ya, bahwa sebenarnya bagaimana memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Tentu ini bisa dapat sejalan dengan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial ya. Jadi segala keputusan manajemen itu melibatkan tentang bagaimana kebutuhan yang ada di lingkungan ya, ataupun memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, perusahaan harus mengambil tindakan yang diinginkan secara sosial, bahkan jika tindakan tertentu seperti pengendalian polusi itu terkadang bertentangan dengan tujuan tertentu ya. Jadi manajer ya ataupun manajerial, level manajerial itu harus benar-benar mengikuti aturan ataupun bersikap adil dan jujur. Ya. Nah, misalnya untuk insider trading dan manipulasi ya hasil laporan keuangan itu memang sudah sering terjadi jika dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Itu akan merugikan perusahaan ataupun pemegang saham. Dan itu sudah sering terjadi. Kalau kemarin adik-adik mungkin pernah mendengarkan manipulasi laporan keuangan dari manajemen Garuda Indonesia yang cukup viral juga karena ada perdebatan di beberapa pihak yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak layak ataupun tidak benar gitu ya, sehingga ini akan merugikan bagi para pemegang saham. Dampaknya apa? Di market harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat drastis, dan sempat pada saat dipublish laporan keuangannya yang seharusnya realnya perusahaan ini rugi untuk akumulasi secara tahunan, ternyata dimanipulasi seolah-olah bahwa perusahaan ini untung akan berdampak terhadap kenaikan harga sahamnya. Tetapi pada saat diselidiki bahwa informasi itu tidak benar, akhirnya yang dirugikan adalah investor ataupun pemegang saham. Impact-nya apa? Impact-nya adalah penurunan harga saham di pasar. Jadi ada hal-hal memang yang sering terjadi ya, konflik ya antara pemegang saham dengan level manajerial ataupun level manajemen.
Oke, kita lanjut ke fungsi dari manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan itu sendiri itu memiliki fungsi di berbagai, misalnya ada corporate finance, kemudian banking, ya perbankan, kemudian ada trading sekuritas ataupun penjamin emisi, ini sering terjadi di pasar modal ya. Kemudian ada money management dan financial planning. Ini sedikit berhubungan ya. Ini bagaimana mengontrol keuangan. Adik-adik juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering menerapkan ini ya. Bagaimana mengelola keuangan sendiri. Kemudian ada financial planning adalah perencanaan keuangan. Nah ini istilahnya sekarang yang cukup viral juga, yang cukup sering diminati oleh generasi milenial, bahwa financial advisor ataupun financial planning ini diarahkan ataupun dibutuhkan untuk memberikan masukan terhadap pilihan investasi yang dibutuhkan. Ini kurang lebih sama halnya dengan istilah financial management di corporate ya, kalau financial advisor di personal ataupun individu. Jadi level scope yang lebih kecil itu istilahnya adalah financial advisor. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Beberapa dari fungsi ini dilakukan setiap hari dan ada pula yang jarang dilakukan ya. Seperti yang saya sampaikan, yang sering dilakukan setiap hari seperti money management, kemudian financial planning ya. Itu rutin dilakukan setiap hari. Nah, semua fungsi ini dilakukan dengan maksud untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko. Nah, ini diagramnya yang rutin kita lakukan setiap hari. Ada cash management ya, ada credit management, kemudian kontrol terhadap persediaan atau inventory, kemudian bagaimana menentukan keuangan jangka pendek ya, kemudian ada trading ya, exchange and interest rate hedging, kemudian berhubungan dengan bank. Kemudian yang rutin, yang sering, yang jarang ya, tadi yang sering, yang jarang itu ada intermediate financing, ada penerbitan obligasi, leasing ya, kemudian stock issue atau penerbitan saham ataupun IPO, kemudian capital budgeting ya. Capital budgeting ini tidak dilakukan rutin setiap hari ya. Ini misalnya rutin dilakukan anggarannya setiap tahun. Kemudian dividend decision atau keputusan pembagian dividen ini juga dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Terkadang memang ada opsi yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan dividen sebelum pelaporan dari laporan keuangan diterbitkan. Ya. Kemudian forecasting biasanya tahunan ya. Namun ada juga yang membuat forecasting itu jangkanya lebih pendek. Nah, memang tujuannya adalah tadi bagaimana memaksimalkan kekayaan ataupun keuntungan dari pemegang saham. Nah, tentu harus memperhatikan sisi dari return atau probability dan melihat juga aspek dari risikonya atau risk. Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada dua konsep yaitu high profitability, kemudian high risk, kemudian low profitability dengan low risk ya. Sebenarnya konsep untuk investasi itu kalau kita mau mengalokasikan dana ataupun bagaimana kita melakukan bergerak di bidang manajemen keuangan, konsep yang sering dipakai itu adalah high risk high return. Di mana di sini profitability itu kita berbicara tentang return. Ya, jadi semakin tinggi returnnya maka risikonya akan semakin tinggi. Dan semakin rendah returnnya maka risikonya juga akan semakin rendah ataupun semakin kecil ya. Nah itu yang sering digunakan istilah dalam investasi. Nah misalnya berinvestasi dalam saham kita bandingkan dengan berinvestasi dalam bentuk tabungan ya. Ini jelas dua instrumen investasi yang berbeda, di mana jika kita berinvestasi di saham itu merupakan jenis instrumen investasi dengan risiko tinggi. Tentu target return ataupun profitability-nya juga lebih tinggi. Ya. Jadi untuk high risk, high return itu adalah jenisnya ataupun instrumen investasinya adalah saham. Sedangkan untuk jenis instrumen investasi dengan
resiko kecil dan return kecil itu adalah jenisnya akun ataupun rekening tabungan. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa saham mungkin lebih menguntungkan tetapi lebih berisiko. Rekening tabungan kurang menguntungkan dan kurang berisiko atau lebih aman, ya. Nah, biasanya manajer keuangan harus memilih kombinasi yang tepat dari potensi keuntungan, ya, ataupun pengembalian, dan berapa tingkat resiko yang bisa diterima, ya, atau lebih aman. Itu harus bisa ditentukan ataupun dibuat kombinasinya oleh manajer keuangan, ya. Misalnya dengan melakukan diversifikasi, ya. Misalnya dengan batasan risiko, ya, ada toleransi risiko yang bisa diterima, berapa bobot yang dialokasikan untuk saham misalnya, dan berapa bobot yang dialokasikan untuk rekening tabungan, ya. Misalnya karena resikonya lebih tinggi untuk saham sehingga bobotnya bisa dikurangi. Misalnya 30% untuk saham, 70% untuk rekening tabungan gitu. Jadi resiko yang bisa diterima untuk jenis instrumen investasi dengan tingkat resiko yang lebih tinggi itu bisa nanti di-cover oleh jenis aset atau jenis instrumen investasi yang lebih aman. Ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk organisasi, ya. Di sini ada sole proprietorship, ya, atau one owner atau kepemilikan tunggal, ya. Ini terbesar dalam jumlah sebenarnya, tetapi terkecil dalam total pendapatan penjualan, ya. Karena memang dimiliki oleh sendiri, atau biasanya istilahnya ini disebut dengan private, ya. Kemudian ada kemitraan atau partnership. Ini terdiri dari 2 pemilik atau lebih, ya. Dan yang terakhir adalah korporasi, ya, berupa badan hukum. Ini terkecil dalam jumlah sebenarnya tetapi terbesar dalam total pendapatan penjualan. Ya, kebalikan dari one owner, ya. Oke, kita ke sole proprietorship, ya, atau kepemilikan tunggal. Nah, di sini tidak ada perbedaan antara pemilik dan bisnis, ya. Kemudian pemilik menyimpan semua keuntungan, dan di sini ada liability yang tidak terbatas, ya. Kemudian ada usaha kecil ataupun small ventures kepemilikan oleh satu orang, ya. Nah, apa keuntungannya, keunggulan dan kelemahannya, ya. Nah, keunggulannya sendiri itu mudah dan murah untuk mengatur manajemen yang ada di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Kemudian keuntungan dikenai pajak hanya sekali sebagai pendapatan pribadi. Nah, kelemahannya sendiri bahwa kewajiban tidak terbatas, dapat kehilangan aset pribadi. Kemudian modal ekuitas terbatas pada kekayaan pemilik. Nah, sulit untuk ditransfer, harus menjual seluruh bisnis kepada pemilik baru. Kemudian bisnis terbatas pada kehidupan ataupun pengambilan keputusan oleh pemiliknya. Ya, umur ya, ini kita berbicara umur bisnisnya. Kemudian kita berbicara partnership, ya, rekanan, ya, ataupun kemitraan. Oke, kita berbicara partnership. Ini mirip dengan yang proprietorship, ya, tetapi ini dimiliki oleh 2 atau lebih pemilik, ya. Kalau tadi hanya dimiliki oleh 1 orang. Kemudian berbagi sumber daya, pendapatan, dan tanggung jawab. Kemudian satu pasangan dapat bertindak atas nama orang lain. Nah, ada 2 jenis kemitraan, ya. Ada kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Nah, untuk kemitraan umum, untuk mitra ataupun partnership umum itu semuanya memiliki kepemilikan, ya. Kemudian semua memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, ya. Jadi memiliki ambil alih dalam kegiatan ataupun manajemen di perusahaan. Kemudian kemitraan atau partner akan berakhir
ketika pemilik itu menjual ataupun perusahaannya kolaps lah istilahnya seperti itu, atau mengalami likuidasi ya. Nah, sedangkan untuk partnership terbatas ini menjalankan bisnis atau memiliki kewajiban yang tidak terbatas, tetapi beberapa mitra memiliki kewajiban terbatas ya. Jadi dia memiliki ambil alih di bisnis itu yang berbeda-beda ya, tidak sama rata ya. Kemudian untuk partnership terbatas itu tidak berpartisipasi aktif dalam bisnis ya, dan tanggung jawab terbatas pada apa yang mereka kontribusikan pada bisnis ataupun usaha. Nah, sedangkan untuk jenis perolehan ya atau interest dapat dijual tanpa membubarkan ataupun perusahaan dibubarkan terlebih dahulu ya. Jadi bisa menjual kepemilikannya secara langsung. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari partnership ini? Tentu relatif lebih murah ya, lebih mudah untuk memulai. Kemudian keuntungan dikenakan pajak sekali sebagai penghasilan pribadi ya, sama dengan tadi untuk yang kepemilikan perorangan. Kemudian lebih banyak modal tersedia ya, karena terdiri dari 2 atau lebih pemilik. Nah, apa kelemahannya ya? Tanggung jawab tidak terbatas untuk mitra umum ya ataupun partnership umum. Kemudian kemitraan akan bubar ya ketika satu mitra umum ataupun keanggotaan ataupun salah satu anggota mitra ingin menjual ataupun kondisi usahanya sudah kolaps lah istilahnya ya. Kalau istilah di industri sih bilangnya mengalami likuidasi ya. Nah, sulit untuk mentransfer kepemilikan. Kemudian ada korporasi ya, perusahaan. Nah, ini bentuk terpenting dari sebuah organisasi bisnis ya. Kemudian ada sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Nah, kemudian ada keunikannya ya, yaitu bisa memperoleh pendanaan dari hutang, kemudian bisa menuntut ataupun digugat, kemudian masuk ke dalam kontrak hukum ya, jadi legal. Kemudian tanggung jawab terbatas dari pemilik dan atau pemegang saham. Kemudian saham mudah ditransfer, atau kalau di IPO ya, diperdagangkan di bursa, itu jauh lebih mudah. Nah, apa keuntungan dari korporasi? Yaitu tanggung jawab terbatas. Oke. Kemudian kemungkinan lebih besar dari manajemen profesional. Kemudian lebih mudah mengumpulkan dana. Kemudian transfer kepemilikan lebih mudah, dan yang terakhir adalah umurnya tidak terbatas. Nah, untuk kelemahannya atau kekurangannya itu pajak berganda atau double taxation ya, dimana ada pajak penghasilan untuk badan atau korporasi, sedangkan ada pajak dikenakan terhadap dividen yang dibagikan. Kemudian ada pemisahan kepemilikan dan manajemen, kemudian agak rumit untuk disiapkan ya untuk pendiriannya. Kemudian ada yang tadi ada potensi ya untuk konflik ya antara manajemen dengan pemegang saham. Kemudian ada biaya yang cukup tinggi pada saat memulai usahanya atau membangun sebuah perusahaan ya, jadi biayanya cukup tinggi. Nah, kita ke role of financial market ya. Nah, apa saja? Yaitu pasar keuangan ya adalah jaringan yang cukup luas ya, skalanya global ya.
kemudian yang terdiri dari perusahaan, lembaga keuangan, ada pemerintah, dan juga ada keterlibatan individu ya, atau bisa juga kita sebut dengan retail yang membutuhkan uang atau memiliki uang untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Jadi itu adalah cakupan dari financial market ataupun manajemen pasar keuangan. Kemudian ada pasar keuangan yang bersifat publik ya, adalah pasar bagi pemerintah untuk meminjam dana untuk kegiatan publik. Ini biasanya disebut istilahnya adalah surat utang pemerintah ya. Jadi kalau adik-adik pernah mendengar istilah ORI, kemudian SBN, ada sukuk ya, itu masuk ke dalam public financial market ya. Kemudian ada pasar keuangan perusahaan ya. Nah, ini adalah pasar bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana. Yang tadi kalau dia pengumpulan dananya itu ataupun struktur modal kerjanya itu bersumber dari ekuitas, bisa melalui penjualan saham di pasar bursa ya. Jadi ada alokasi ya saham yang diberikan kepada publik untuk diperjualbelikan di bursa. Atau bisa juga misalnya dalam bentuk penerbitan obligasi ya. Jadi sumber pendanaan untuk sebuah perusahaan itu yang tadi sudah saya sampaikan ada dua macam ya, bisa bersumber dari debt, utang atau liability, atau bisa juga dalam bentuk setoran modal kerja atau equity. Nah, kalau untuk saham dia masuknya ke modal kerja bentuk equity, sedangkan untuk debt ataupun tadi penerbitan obligasi itu masuknya ke liability atau debt atau utang ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian pengaruh keputusan manajerial terhadap nilai perusahaan itu direalisasikan di pasar keuangan. Ya. Kemudian ada struktur dan fungsi dari pasar keuangan ya, ada money market ya. Pasar keuangan itu berurusan dengan sekuritas jangka pendek kurang lebih 1 tahun ya. Misalnya ada treasury bills ya, ada surat berharga ya, commercial paper. Nanti adik-adik silakan dibaca treasury bill itu apa, commercial paper itu apa, itu masuk ke dalam pasar uang ya. Kemudian ada pasar modal ya, pasar modal ini untuk jangka panjang ya. Jadi ada dua macam tadi istilahnya, ada pasar uang, ada pasar modal. Untuk pasar uang dia jangkanya lebih pendek. Sebenarnya untuk pasar uang ini masuk juga kategorinya deposito ya, kalau dia perbankan ya. Sedangkan untuk pasar modal itu ada common stock, preferred stock, ini sebenarnya bagian dari jenis stoknya saja atau saham ya. Kemudian ada obligasi ya, ada obligasi perusahaan corporate, ada obligasi pemerintah. Jadi ini dua ini yang umum. Kemudian ada primary market ataupun pasar primer, dan secondary market atau pasar sekunder. Ini untuk transaksinya saja. Untuk pasar primer tempat perusahaan menerbitkan obligasi atau saham baru. Sedangkan pasar sekunder itu tempat investor membeli dan menjual, memperdagangkan obligasi atau saham. Jadi untuk menerjemahkannya sebenarnya pasar primer itu adalah pertama kali ya dia menerbitkan obligasi ataupun saham. Sedangkan secondary market atau pasar sekunder itu transaksi yang dilakukan setelah diterbitkan ya. Jadi untuk mengartikannya lebih mudah seperti itu. Oke, ini ada jenis sekuritas ya, jenis sekuritas di pasar keuangan itu ada saham ya. Itu adalah kepemilikan atau ekuitas, atau bisa juga kita artikan sebagai setoran modal kerja ya. Di sini pemegang saham yaitu yang memiliki saham mau dia saham yang beredar di masyarakat atau saham yang dimiliki oleh di level manajemennya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam istilah saham ini gitu. Ya, nanti akan kita bahas terkait masalah saham lebih detail lagi. Kemudian ada bond ya, obligasi ya, ini adalah utang atau kewajiban ya, tadi saya sudah jelaskan. Ini pemilik obligasi, pemegang obligasi akan berhutang kepada perusahaan, memberikan hutang kepada perusahaan ya. Oke, kita lanjut lagi.
ke role of pasar keuangan. Nah, pasar keuangan menentukan nilai dan mengalokasikan modal untuk penggunaan yang paling produktif dengan dasar pengembalian risiko ya. Dengan memperhatikan risiko dan tingkat pengembalian ya. Kemudian ada tren di pasar keuangan yang harus diperhatikan juga, yaitu terkait ketergantungan kepada hutang dan suku bunga rendah tetapi tidak stabil ya. Kemudian ini juga menganut ya internationalization ya, artinya bahwa pasar keuangan kita itu ya itu memang tergantung terhadap kondisi global ya. Kalau tadi ketergantungan pada hutang, suku bunga, bahwa ada nanti teori-teori yang memiliki kecenderungan akan berimpact terhadap kondisi pasar keuangan di negara kita ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, itu topik pembahasan kita. Kesimpulannya adalah bahwa keuangan menghubungkan ataupun terdiri dari dua jenis ilmu ya, itu ilmu ekonomi dan akuntansi. Kemudian ada ini akan membantu manajer keuangan dalam membuat keputusan sehingga mampu memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang saham. Tetapi manajer keuangan harus dapat mengejar kepentingan mereka sendiri ataupun kepentingan internal perusahaan, bukan hanya kepentingan dari pemegang sahamnya saja. Nah, teori agensi teori tadi ya mempelajari konflik antara pemegang saham dan pelaku ataupun di level manajemen ya. Kemudian manajer keuangan membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Yang terakhir adalah pasar keuangan adalah tempat manajer keuangan untuk mengumpulkan dana dan diberi umpan balik ataupun feedback dalam bentuk misal dalam bentuk bunga kalau dia kupon kalau dia dalam bentuk obligasi, ataupun return kalau dia dalam bentuk saham ya. Istilahnya bukan return, istilahnya adalah capital gain ya kalau dia dalam bentuk saham. Oke, nanti itu akan kita pelajari selanjutnya. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian adik-adik silakan nanti dibaca bukunya. Saya nanti akan submit di CIS untuk bukunya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.